Selamat datang di Mist of Time TV, channel yang bakal ngebahas seputar peristiwa-peristiwa bersejarah yang sebagian besar belum banyak kamu ketahui. So, stay tune terus di channel ini ya. Episode pertama ini akan ngebahas hal ihwal sejarah rempah-rempah Nusantara serta pengaruhnya terhadap praktik kolonialisme Indonesia di kemudian hari. Oke, are you ready? Jalur Rempah, Selat Malaka, dan Sriwijaya. Salah satu kerajaan yang mengandalkan perdagangan rempah-rempah di jalur rempah adalah Sriwijaya. Sumber pendapatan kerajaan Buddhis ini berasal dari kapal-kapal yang lewat dan bersandar di pelabuhannya. Berada di Selat Malaka, yang merupakan jalur pelayaran utama yang menghubungkan Arab, Persia, dan India yang berada di sisi barat, dengan Tiongkok yang berada di sebelah timur, merupakan anugerah tersendiri bagi Sriwijaya. Ada 3 faktor utama yang menyebabkan Sriwijaya mampu menguasai jalur perdagangan Selat Malaka. Pertama, angin musim bertiup yang secara teratur, menjadikannya sebagai jalur perdagangan yang berhasil menghubungkan Samudra Hindia, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik. Kedua, hasil alam berupa rempah-rempah, kayu cendana, kapur barus, kemenyan, besi, timah, emas telah disebut di dalam kitab-kitab kesusastraan India sebagai komoditas yang dicari dalam perdagangan. Ketiga, Sriwijaya menjalin perdagangan dengan pedagang dari India, Persia, Arab, dan Tiongkok. Pengetahuan penguasa Sriwijaya meminta 20.000 dinar sebelum memberikan izin pada kapal-kapal pedagang dari Persia dan Arab untuk melanjutkan pelayaran mereka ke Tiongkok. Demikian pula sebaliknya, yang datang dari Tiongkok menuju India atau Persia. Begitu ungkap Zul bin Syahrian Al-Ram Hurmuzi dalam jurnal pelayarannya yang berjudul Ajaib Al-Hind. Jadilah Sriwijaya jelma pusat penyaluran semua hasil bumi Nusantara, dan karenanya bisa berkuasa cukup lama, dari tahun 683 Masehi sampai kira-kira tahun 1183. Sebagai bandar pengepul, Sriwijaya mengenjot barang-barang ekspor. Tujuan ekspornya adalah Arab dan Cina. Ke Arab, Sriwijaya mengekspor kayu gaharu, kapur barus, cendana, gading, timah, kayu eboni, kayu sapan, rempah-rempah, dan kemenyan. Sementara ke Cina, kerajaan ini mengekspor gading, air mawar, kemenyan, buah-buahan, gula putih, cincin kristal, cula badak, kapur barus, bumbu masak, dan obat-obatan. Seorang musafir Cina yang bernama Zhao Rugua atau Chu Luhua yang singgah di Sriwijaya pada abad ke-13 menulis bahwa di Sriwijaya dapat ditemukan barang-barang seperti kayu gaharu, cengkeh, cendana, mutiara, kemenyan, air mawar, gading gajah, barang-barang dari katun, pisau, pedang, perselen, brokat sutra, kancing sutra, kaca sutra, gula, besi, beras, lengkuas kering, dan kapur barus. Barang-barang tersebut dibarter dengan emas atau perak. Ramainya perdagangan di Sriwijaya pun dicatat oleh sejumlah pelaut Persia dan Arab. Pelaut Persia seperti yang telah disebutkan tadi, Al-Ram Hurmuzi dalam bukunya Ajaib Al-Hind atau Wonders of Archipelago melaporkan adanya pedagang dan pelaut Muslim di Palembang, bandar terbesar Sriwijaya. Jalur rempah Nusantara makin bangkit ketika awal-awal Islamisasi. Bahkan sejak Bani Umayyah di abad ke-7 berkuasa dan diikuti Bani Abbasiyah pada abad ke-8. Tak hanya lada, pala, dan cengkeh, komoditas-komoditas lainnya sama-sama dicari oleh pedagang asing. Salah satunya kayu cendana. Selain untuk dijual, kayu cendana sangat diperlukan dalam berbagai ritus keagamaan. Bahkan
salah satu alasan Majapahit menyerang wilayah Dompo dalam program anti palapa yang digelarkan Pati Gajah Mada adalah konon untuk menguasai perdagangan cendana. Dompo saat itu merupakan daerah pusat kayu cendana yang bermutu tinggi. Pada akhirnya, jalur rempah bukan hanya perkara lintas perdagangan rempah, namun juga meliputi pertukaran budaya, agama, pengetahuan, bahasa, dan teknologi di zamannya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Jangan lupa pula untuk like this videonya ya. Dan tekan tombol notifikasinya. Ingat, kami tunggu komen-komen kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya.